founder Rumah Virtual Cokro Aminoto. Di sini sahabat semua sudah tahu ya, sudah sama-sama tahu bahwa Rumah Virtual Cokro Aminoto ini adalah program yang syarat ilmu, disajikan 2 kali dalam sehari, jadi benar-benar berbobot sekali. Ya, seperti itu. Yang kedua, sebagai Ketua Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan, nanti kapan-kapan kita juga bisa berkolaborasi ya Bang Andi ya, berkenalan dengan program-programnya Bang Andi ini ya. Oke, kemudian yang terakhir tercatat sebagai Ketua DKM Al-Fatih STT Migas Balikpapan. Jadi memang kalau di rumah sendiri memang harus bisa memaksimalkan ya Bang ya, potensi-potensi yang ada. Baik, tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Bang Aje untuk mengawal acara ini. Kepada Bang Aje kami persilahkan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua di tengah kondisi wabah yang masih ada di sekitar kita ya. Terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara ini. Luar biasa sekali prolognya ini, jadi buat saya jadi bergetar ini untuk memandu sesi ini. Dalam waktu yang mungkin kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memandu diskusi tentang Balikpapan menghadapi krisis, tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dulu. Pertama adalah tentunya selamat kepada Partai Gelora, khususnya Partai Gelora Balikpapan yang merayakan ulang tahun yang ke-1 ya. Yang juga hari ini tentunya kita merayakan memperingati gitu 92 tahun Hari Sumpah Pemuda yang tadi disampaikan dalam sambutan Ketua DPD Bapak Mulhadi Ismail, yang Ketua DPD Gelora Bapak Mulhadi Ismail ST yang luar biasa tadi, sangat bergelora. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora, pada Bapak Mulhadi dan Sekjen Bapak Khairil SST yang memberikan kesempatan pada saya untuk memoderatori acara pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit prolog tentang kajian kita atau materi bahasan kita pada hari ini. Ya. Krisis yang kita ketahui atau mungkin sering diasosiasikan pada satu situasi atau kondisi berbahaya. Jadi ini adalah makna umum atau general yang bisa kita asosiasikan juga kepada kondisi berbahayanya hal-hal yang lain. Dan biasanya seringkali krisis itu sangat melekat atau identik dengan krisis ekonomi, begitu ya. Tapi dalam kesempatan ini, dalam yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, akan menjelang siang insya Allah, kurang lebih 1-2 jam nanti ke depan, 1 jam lebih ke depan, adalah krisis yang dialami oleh dunia global. Bahkan bukan hanya level nasional dan lokal Balikpapan, tetapi global, yaitu krisis yang mewabah ya, atau krisis COVID-19 yang implikasinya itu begitu luar biasa. Jadi efek turunan dari adanya COVID-19 yang melanda dunia global di akhir 2019, kemudian sampai dengan hari ini masih berlomba-lomba negara-negara atau penelitian-penelitian untuk menemukan vaksin yang tepat, menjadi satu sinyalemen bahwa krisis ini belum berakhir. Dan implikasinya yang hari ini mendera semua negara, bukan semua negara atau sebagian besar negara-negara yang ekonominya cukup diperhitungkan di dunia, masuk kepada satu situasi yang juga bahaya, krisis, yaitu krisis ekonomi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sih Balikpapan ini menghadapi krisis ini. Jadi laporan langsung dari gugus tugas COVID-19 yang sejatinya dalam hal ini adalah dipimpin langsung oleh Bapak Rizal Effendi selaku Wali Kota Balikpapan, dan beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya termasuk diantaranya adalah Kodim. Nah, adapun narasumber kita pada pagi hari ini semulanya adalah dari Pemkot Balikpapan, dalam hal ini langsung Pak Wali, tapi kita sambil berdoa semoga beliau bisa bergabung dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Dan narasumber yang kedua adalah dari Kodim, gitu ya. Saya ingin menyapa dulu
Pak Haryadi, Pak Letkol, bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya, Pak. Halo, cek. Ya, halo Pak. Masuk. Oh ya, Pak Letkol. Ini oke, kita akan sama-sama menyampaikan, mendengarkan maksud saya dari penyampaian oleh Bapak Letkol Infantri Esnan Haryadi, ya, terkait dengan bagaimana sih Balikpapan menghadapi krisis yang hari ini kita hanya mendapatkan informasi itu melalui berita, konferensi pers dari Pak Wali dalam beberapa momen begitu ya. Dan dalam hal ini tentunya satu di antara unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 ya, atau kita menyesuaikan dalam tema diskusi kita terkait dengan Balikpapan menghadapi krisis ini adalah Kodim. Mungkin bisa langsung saya serahkan, saya persilakan kepada Bapak Esnan, dipersilakan mungkin Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami mohon maaf kepada Pak Kapolda yang sudah mengundang, karena pada kesempatan pada pagi hari ini komandan saya tidak bisa hadir untuk menghadiri acara telekonferensi ini karena suatu tugas dari beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur di situasi seperti ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan Vikon dalam rangka membahas krisis Balikpapan yang sedang kita alami. Yang terhormat Bapak Rizal Effendi yang mewakili yang sampai saat ini belum hadir, yang kami hormati Ketua Umum PDIP Gelora Balikpapan Bapak Nur Hadi Ismail, Sekretaris Umum DPD Gelora Balikpapan Bapak Adil Anwar, Ketua Bidang SDM Gelora Balikpapan Bapak Suparman Kadir, Direktur Akademi Manusia Indonesia Kota Balikpapan Ibu Nina, kemudian Direktur Akademi Pemimpin Indonesia Kota Balikpapan Ibu Era Pratiwi Bubel. Membahas masalah krisis ekonomi yang saat ini terjadi, tentunya krisis ini tidak hanya terjadi di Kota Balikpapan, bahkan seluruh dunia saat ini sedang mengalami hal ini. Nah, dalam berbicara masalah krisis untuk saat ini, tentunya kita sebagai TNI yang pertama kita pegang adalah tugas pokok TNI, baik itu OMP maupun OMSP. Nah, dalam OMSP di situ terdapat salah satu pasal menyebutkan bahwa perbantuan TNI kepada pemerintah daerah. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa tugas pokok TNI yaitu ada 3. Yang pertama menegakkan kedaulatan negara, kemudian menegakkan keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh korban darah Indonesia dari ancaman. Nah, peran TNI sendiri dalam menghadapi krisis di Balikpapan ini, yang pertama adalah TNI sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa wajib tampil dan mengambil bagian dalam proses penyelesaian 2 masalah ini. Yang pertama COVID, yang kedua masalah
yang berimbas kepada krisis ekonomi. Kemudian di kota-kota besar jumlah pasien COVID per harinya, ini kami update kemarin tanggal 27 itu terjadi 3.908 kasus baru. Nah, dari fakta-fakta ini itu akan mempersulit pemulihan ekonomi. Seandainya ini masih kasus kasus belum turun-turun. Dan ini akan berimbas pada resesi ekonomi yang tidak bisa kita hindari. Di sini sikap bijak harus dikedepankan agar akses resesi ekonomi dan pandemi COVID ini bisa diminimalisir. Oleh karena itu, peran dan fungsi TNI itu mendorong kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang harus terus dimaksimalkan, sehingga target untuk menurunkan jumlah kasus COVID ini bisa segera terwujud. Nah, ini memang perlu adanya partisipasi kita bersama supaya kasus ini segera bisa turun. Untuk meningkatkan atau mewujudkan sinergi yang kuat dan produktif, saya menyarankan agar ini kami cuplik dari Ketua MPR, jadi menyarankan kepada Pangdam untuk meningkatkan koordinasi ya, dengan semua pemerintah daerah yang ada di wilayah masing-masing, terutama di Balikpapan. Nah, tugas kita Kodim di bawah Kodam 6 Mula Warman, melalui perintah tersebut kita menindaklanjuti di lapangan. Bawah. Nah, dalam menindaklanjuti atau menangani percepatan penanganan COVID ini, kita mempunyai 5 strategi di 8 provinsi ya, yang prioritas angka COVID-nya masih tinggi. Yang pertama, ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian, yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, di mana ya ini perubahan perilaku kita harus bisa berubah dari yang sepertinya malas untuk bermasker, malas untuk cuci tangan, malas untuk menjaga jarak. Nah, ini sangat diperlukan untuk kondisi saat ini. Kemudian langkah strategi yang selanjutnya itu penurunan penambahan kasus harian. Jadi kita berupaya untuk adanya penambahan turunnya kasus harian, sehingga dengan turunnya kasus harian ini akan berdampak sangat penting ya bagi pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak turun-turun, nah kita kasihan masyarakat yang sekiranya di kelas menengah ke bawah ekonominya tidak segera kembali pulih. Kemudian adanya peningkatan recovery rate. Ya, ini sudah sangat bagus di wilayah kita untuk angka kesembuhan ini sudah semakin baik, bisa
katakan 1:5, 1:10 angka kesembuhannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan mortality rate. Sampai dengan kemarin kami melaksanakan press release dengan Bapak Wali Kota, kemudian saya yang hadir, itu hari kemarin tidak ada yang meninggal dunia. Nah ini yang kita harapkan boleh terjangkit, tapi jangan sampai adanya angka bertambahnya jumlah angka yang meninggal. Kemudian turunnya kasus meninggal. Yang selanjutnya penurunan mortality. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah ini update terakhir kemarin di kasus yang foto Balikpapan atasnya, Mas. Ini kasus terakhir kemarin update pada hari Senin itu saya bacakan secara global. Dirawat di rumah sakit 134, isolasi mandiri 335, pasien sembuh 3.059, meninggal 217. Jadi total kasus di Balikpapan ini sampai saat ini terdapat 3.745 kasus. Yang sangat mendominasi di sini masih di Balikpapan Selatan. Jadi mohon untuk masyarakat Balikpapan Selatan segera bisa menerapkan perubahan perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga angkanya tidak menonjol. Lanjut. Jadi indikator pencapaian kegiatan sekarang positif rate itu masih 6,71%. Targetnya ya lebih kurang dari 6,71%. Recovery rate 81,2%, CVR 5,8%, testing rate itu 6,70 per 1.000 penduduk per minggu. Nah ini kalau bisa turun, mungkin kita segera masuk ke zona kuning dan kita harapkan semua bisa ke zona hijau. Lanjut. Dari data yang ada, kita masukkan dalam klaster-klaster. Ini yang masih sangat dominan, yaitu didominasi oleh klaster keluarga. Jadi kan kalau namanya keluarga itu pasti kesehariannya atau kegiatan keseharian itu dalam rumah tersebut, sehingga seandainya orang tua ataupun anak ataupun istri kena terpapar COVID, maka akan cepat sekali menular, sehingga klaster keluarga ini paling sangat mendominasi. Kemudian dibarengi dengan perusahaan dan kantor, pasienkes, rumahan. Sedangkan untuk data hotel, tempat isolasi dan karantina di Balikpapan, ini yang sudah ada di layar. Lanjut. Nah ini kalau dilihat dari data keseluruhan di Indonesia, kita masih masuk wilayah orange. Mudah-mudahan ke depan mulai menurun.
bisa masuk ke zona kuning. Kemarin terakhir itu terpapar hari Senin itu cuma 11, kalau tidak salah, Selasa 15, kemarin dari Selasa 21 orang. Jadi masih antara kepala 1 dan kepala 2. Kita sudah cukup bersyukur. Lanjut. Nah, ini merupakan strategi dari komandan saya, yaitu strategi untuk masyarakat Balikpapan akan biar supaya lebih baik. Yang pertama, masyarakat Balikpapan aman dari COVID. Yang pertama, strategi pertama itu masyarakat Balikpapan aman dari COVID. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Balikpapan aman dari COVID ini, terus kita bergencar razia-razia yang sekarang dilaksanakan. Walaupun kebijakan Bapak Wali mulai tanggal berapa minggu yang lalu berurutan, mulai dari bioskop sudah diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas, kemudian minggu kemarin itu tempat bermain anak sudah boleh melakukan aktivitas, kecuali tempat bermain anak yang sifatnya untuk permainan bersama. Kemudian mulai tanggal 1 nanti juga sudah diperbolehkan untuk tempat hiburan malam beroperasi atau melaksanakan operasional. Dengan dikendorkannya kegiatan-kegiatan tersebut, namun kegiatan kita razia masker tetap dipergencar, ya, tetap dipergencar. Peraturan dikendorkan, namun razia masker tetap kita jalankan terus, tidak kendor, sehingga walaupun ini berupaya untuk mendukung strategi yang kedua, yaitu masyarakat Balikpapan supaya bisa produktif, ya, sehingga kegiatan-kegiatan aktivitas sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan tadi. Ya, ini sudah mulai dikendorkan untuk kegiatan aktivitas kerumunan, namun kita tetap bergencar untuk operasi razia masker. Nah, dengan dua strategi tadi diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat Balikpapan tumbuh kembali, terutama yang di bidang UKM segera bisa menjalankan aktivitasnya, ekonomi bisa tumbuh. Karena kalau dilihat kemarin Menteri Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada kuartal 3 kita ini saat ini ekonomi kita masih minus 5% sekian lah. Nah, kemudian nanti di kuartal keempat dengan strategi yang dilaksanakan di Balikpapan ini, di kuartal 4 bisa mungkin plus. Kemudian dari kasus-kasus yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai analisa dan upaya untuk menurunkan kasus positif COVID. Analisa kita bahwa angka kasus positif mingguan masih fluktuatif, jadi bisa naik, bisa turun, tetapi mayoritas menunjukkan penurunan, terutama dalam 2 hari terakhir. Penambahan kasus positif terpaut jauh dari pasien yang sembuh. Kita sangat bersyukur. Hal ini karena sudah membaiknya penanganan pasien yang terjangkit di rumah sakit
dan hasil operasi disiplin protokol kesehatan yang mulai menampakkan hasilnya. Upaya-upaya kita itu untuk perubahan perilaku, melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan di tempat keramaian dan klaster baru. Kemudian sosialisasi protokol kesehatan melibatkan seluruh elemen masyarakat, aparat baik aparat TNI, Polri, kemudian Pemda, yang melibatkan Toga, atau masyarakat berbasis komunitas sebagai contoh tauladan dan membantu sosialisasi. Mohon maaf Pak Kasdim menyela sedikit ini, karena saya tadi lupa menyampaikan, mohon maaf, lupa menyampaikan batas waktu ini nih, karena waktu presentasinya, karena kita akan memperbanyak diskusi gitu sampai nanti di sesi akhir. Dan sekedar informasi juga, ini sudah bersama kita Pak Wali, Pak Haji Rijal Effendi. Jadi mungkin bisa, mohon maaf ini agak dipersingkat presentasinya Pak, karena biar kita bisa menyesuaikan mungkin lebih ke pelaporan teknis di lapangan begitu ya, karena masuk dalam satuan dari gugus tugas COVID ini. Berarti ya, langsung ke strategi aja, upaya-upaya langkah-langkah yang diambil. Ini dari operasi pengolahan kita, langkah-langkah yang diambil, ya, rapat koordinasi, sosialisasi dengan masyarakat, penyemprotan dapur umum, pengawalan, sampai yang terakhir upaya kita yaitu komandan berupaya, langsung yang terakhir aja langsung, yang itu donor darah konvalesen, ya ini upaya komandan ini kalau di TNI Mas ini terbesar ya, ke atas sedikit Mas, nah ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini upaya terakhir komandan mengadakan donor darah plasma konvalesen, ini yang terbesar di TNI setelah diadakan donor darah konvalesen di Capati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mas. Terima kasih. Ini terkait Unras maupun libur panjang. Mudah-mudahan Balikpapan tetap aman, selalu kondusif di setiap waktu. Terima kasih Mas. Terima kasih kepada Pak Tol Esnan atas penyampaiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi Pak ya, karena tentunya dalam teknis lapangan itu banyak kendala ya, maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan. Silat lidah begitu Pak ya. Nanti kita akan melanjutkan diskusi, kami informasikan juga kepada para audiens ya. Nanti simpan dulu pertanyaannya, kita akan menyelesaikan mendengarkan paparan ya kedua narasumber, dan alhamdulillah ini sudah hadir di tengah kita Bapak Haji Rijal Effendi, SE, Bapak Wali Kota yang kita selalu mengikuti konferensi persnya lewat media sosial yang begitu dekat dengan kita. Dan apresiasi juga tadi disampaikan oleh Ketua DPD Gelora, ini udah bergerak kita dari zona merah menjadi zona orange. Tadi ratingnya juga sepertinya akan, ya, seperti yang disampaikan tadi secara normatif oleh Bapak Kasdim, menuju warna kuning gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Izinkan saya menyampaikan sedikit prolognya dulu Pak. Ini kalau dilihat ini kan ada cukup banyak ini surat edaran yang dikeluarkan ya oleh Balikpapan terkait dengan penanganan COVID ini. Nanti mungkin diskusinya juga akan mengarah-mengarah ke sana. Tapi untuk awal ini kami persilakan kepada Pak Wali untuk menyampaikan kepada kita terkait dengan bagaimana Balikpapan selama ini menangani krisis COVID ini. Dan bagaimana implikasinya nanti terhadap hal-hal yang lain, karena kita sudah melihat juga
ada gejala atau situasi krisis ekonomi yang ikut mengancam keadaan kita. Tanpa berpanjang lebar kami persilahkan kepada Pak Wali. Kami persilahkan Pak Rizal Effendi. Terima kasih moderator Mas Andi Jumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera, Pak Muradi. Selamat ulang tahun Partai Gelora pertama. Ya, mudah-mudahan langsung tancap gas, sehat ini maju. Ya, baik di Balikpapan, di Kalimantan Timur maupun di Indonesia. Ya, dan tentu kebahagiaan luar biasa pada pagi ini bisa berjumpa, walaupun hanya lewat webinar gitu, lewat daring. Tapi ya ini baiklah. Saya kira ini sesuatu yang baru bagi kita semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun dan terima kasih saya bisa bersama Pak Kasdim, Pak Letnan Kolonel Esnan Haryadi, sharing dengan teman-teman Partai Gelora, dan tentu harapan kita bisa mengatasi masalah bangsa ini dengan bersama-sama, begitu saudara sekalian. Sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kasdim, saudara-saudara sekalian, dan saya kira krisis yang tadi juga sudah disinggung bahwa krisis ekonomi, krisis kehidupan ini kita alami ya karena COVID-19 yang belum pernah boleh dibilang ya belum pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga kita semua ya kaget, ya gagap, ya berbagai hal kita alami saudara-saudara sekalian. Jadi saya sering mengatakan kepada masyarakat, jangan dilihat dari sisi yang negatif kalau ada kebijakan-kebijakan penanganan COVID yang memberi kesan pelintat-pelintut atau berubah-ubah, karena memang pertama situasinya sangat dinamis, kedua ya kita juga baru. Jadi kadang-kadang ada kebijakan daerah tiba-tiba kesannya dianulir oleh provinsi, ada kebijakan provinsi tiba-tiba dianulir oleh pemerintah. Ya saya kira itulah yang terjadi. Ya sampai saat ini pun kita masih sering terjadi penyampaian informasi yang tidak valid atau masih berubah-ubah. Misalnya yang dalam hari-hari ini yang hangat disinggung adalah masalah vaksin, gitu saudara sekalian. Itulah yang kita alami saudara-saudara sekalian. Jadi mohon semua pihak memahami dan tidak langsung melihatnya dari sisi yang negatif gitu. Nah, kalau ya yang paling besar tentu di masyarakat dunia tentu persoalan krisis ekonomi akibat krisis kesehatan, ya soal COVID-19 ini yang begitu. Tapi hampir sama di seluruh dunia, saudara-saudara sekalian, dalam penanganan COVID itu ya sampai sekarang ya sederhananya rumusnya ya 3M itu yang kita kampanyekan kemana-mana, itu menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak begitu. Kalaupun nanti juga vaksinasi itu atau vaksin ini sudah ada, para ahli kesehatan juga tetap menekankan terhadap 3M itu harus dilakukan oleh semua pihak begitu, karena vaksin juga masih punya resistensi, apakah efektif, apakah nanti sudah sesuai, itu juga masih menjadi pertanyaan kita gitu, sehingga kita diminta tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, hampir sama penanganannya di seluruh dunia atau di Indonesia. Ya kan, pertama kita diminta tadi oleh Pak Dandim disampaikan adalah bagaimana bisa membuat COVID ini kita bisa atasi itu. Dan tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman, oleh Pak Kasdim, kita sudah berada di zona oranye, itu juga belum aman kan. Ya, tapi lebih baiklah dari zona merah begitu atau zona hitam. Nah, misalnya pertanyaan anak-anak tentang sekolah, karena dalam SOP-nya zona sekolah itu baru bisa dilaksanakan di zona kuning, gitu. Nah, makanya kita mengejar zona kuning
Dan sambil saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar mulai dilihat beberapa daerah yang mungkin nanti kita sudah kasih data lebih aman, kita akan simulasi di beberapa sekolah untuk menjelang zona kuning supaya nanti kalau sudah bisa sekolah dilakukan dengan cara bertatap muka, maka kita sudah siap gitu supaya tidak banyak lagi hambatan. Ya, saya memahami situasi di rumah begitu saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sering sampaikan ada pantun dikirim anak-anak bercerita tentang bagaimana situasi di rumah gitu saudara-saudara sekalian. Dan ini menggambarkan juga ada satu video viral yang dari Sulawesi Utara, ada ibu yang lagi ngajar anaknya sambil teriak-teriak itu. Di pantunnya itu saudara-saudara begini dia kirim kepada saya. Beli baju di pasar baru, Cakep. Tersusuk paku, nangis terseduh-seduh. Cakep. Wahai corona cepat berlalu, ya ibu di rumah sudah tak sanggup menjadi guru. Kalaupun mengajar lebih banyak marah melulu katanya. Itu. Ya seperti viral video yang dari Sulawesi Utara ya, ada itu ibu saya kan gitu. Mantap. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepat selesaikan zona kuning supaya kita bisa. Amin. Ya, dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Satgas. Jadi sering masyarakat juga sering salah persepsi gitu. Jadi saya mohon bantuan teman-teman dari Gelora mengedukasi masyarakat ya mengatasi bencana COVID ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah atau oleh seorang wali kota, oleh presiden. Ya, ini betul-betul harus kita sama-sama bahu-membahu. Dan memang tidak gampang menyamakan bahasa karena ya kita sekali lagi saya sampaikan tadi ini sesuatu yang baru. Ya kita gagap. Saya ketika kita pertama kali menutup rumah ibadah itu ada yang WA itu medsos saya, wali kotanya PKI katanya begitu saudara sekalian. Ya kan tidak gampang memang ini, memang sering saya sampaikan saudara sekalian, menangani COVID ini yang tidak gampang adalah menyamakan persepsi dalam misalnya soal ibadah, kedua soal ekonomi. Ya ketika rumah ibadah ditutup orang marah-marah sampai menyebut wali kotanya PKI begitu. Ya ketika ekonomi kita batasi, ini marah-marah, anak-anak muda itu marah dengan saya, kenapa bikin jam malam, kenapa jalan ditutup, anggota DPR juga begitu. Ya memang sekali lagi dalam kebijakan COVID tidak ada yang nyaman dan tidak ada yang betul-betul terbaik begitu. Jadi selalu ada resistensi. Jadi itulah yang harus kita hadapi di Sulawesi. Jadi kan menangani COVID-nya sendiri ya saudara, ini yang memang yang tidak gampang adalah dalam penanganan OTG itu saudara-saudara sekalian. Ya tadi sudah disampaikan Pak Kasdim, kita ini yang OTG yang isolasi mandiri begitu sekitar 334 orang terakhir saudara-saudara sekalian. Itu sebagian besar berada di rumah sendiri. Memang kita sudah menyediakan embarkasi haji, tapi embarkasi haji tidak semuanya mau di sana. Ketua KPU di sana sekarang ini, Ketua KPU Balikpapan. Nah, kalau di rumah ini kan yang bahaya mereka ini, OTG kan orang-orang anak muda gitu. Dia tidak mengalami gejala-gejala, tidak sesak napas, tidak panas. Nah, tapi di rumah itu ada orang tua, ada kakek nenek. Nah, itu yang agak rawan begitu. Nah, ini ada kebijakan baru, tapi saya belum. Tuh ada rencana lagi yang OTG juga tidak boleh lagi di rumah. Kalau tidak kalau di Jakarta kan di Wisma Atlet begitu. Nah kita di embarkasi haji. Nah ini yang OTG ini yang kita minta, dan mereka-mereka yang OTG atau mereka yang punya gejala ringan kita swab ternyata positif. Nah itu harus juga, ini pelajaran juga dari kasus Ketua KPU kemarin, beliau itu kan kehilangan penciuman sehingga memang salah satu indikasi seseorang itu positif biasanya juga persoalan kehilangan penciuman.
Nah, ketika melaksanakan swab, maka harusnya yang bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sambil menunggu hasil. Nah, supaya kita ketika nanti hasilnya positif, maka tidak banyak lagi kita harus melakukan tracing. Ini yang kita tidak gampang, karena kemarin setelah Ketua KPU kena, kita harus men-tracing 49 orang, saudara sekalian. Yang 49 orang KPU itu dikali dengan tarif swab 900.000, berapa besar dana yang harus kita keluarkan dadakan, saudara sekalian. Nah, seperti itulah yang kita minta kepada masyarakat, betul-betul protokol kesehatan dijalankan, kemudian kalau ada gejala segera memeriksakan diri, dan kemudian kalau ada hal-hal di lapangan juga, misalnya dalam hal pemakaman, ya ini juga harus masyarakat memahami. Ya saya syukur ya di Balikpapan saudara-saudara yang meninggalkan 217 orang, tidak ada kasus yang paling berat kita hadapi dalam kasus pemakaman. Jadi ada itu saudara sekalian, biasanya yang agak repot itu kan kalau seseorang meninggal berindikasi COVID tapi hasil swabnya belum keluar, secara protokol kesehatan dia tetap harus dimakamkan secara protokol kesehatan, dan waktunya sangat kita dibatasi, paling lama 4 jam sudah harus dimakamkan. Nah, itu kadang-kadang keluarga keberatan, kan hasilnya belum ada, kalau negatif gimana? Nah, tapi kita harus memakamkan. Tapi dalam praktek kita beberapa kali ada kejadian jenazahnya kita bawa dari rumah sakit menuju kilometer 15, di tengah jalan hasil swabnya keluar negatif, tapi keluarganya bisa menerima tetap dimakamkan secara COVID begitu. Nah, itu yang hanya ada satu kita yang sampai sekarang merepotin kita, saudara sekalian. Jadi mohon maaf ini tidak baik. Istrinya 2 meninggal, berebut jenazahnya. Waduh, repot juga kita ini. Mau dikasihkan kemana jenazahnya? Jadi dia, ya Mas Andi jangan 2 gitu. Merepot kita gitu. Itu saudara sekalian. Nah, jadi kan penanganan COVID-nya, kemudian akibat COVID ini kan banyak sekali yang yang terdampak begitu, sehingga yang langkah kedua yang dilakukan oleh kita, termasuk seluruh Indonesia ya sama lah, adalah program bantuan jaring pengaman sosial, saudara sekalian. Ini jaring pengaman sosial ini kita lakukan melalui 3 jalur. Ini ada di sini. Ada yang bantuan melalui pemerintah pusat. Ini yang pemerintah pusat, saudara-saudara, untuk di Balikpapan. Ada bantuan dari Presiden, ada sebentar masih yang tadi, ada yang dari program Keluarga Harapan. Ini Kementerian Sosial nih. Ada yang stimulus bantuan sosial tunai, ini juga Kementerian Sosial melalui data PTKS. Ini bantuan untuk pekerja seni, ini melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian ini lagi ada bantuan sosial beras, ini juga Kementerian Sosial. Kemudian ada bantuan pangan juga, saudara sekalian. Kemudian ada bantuan prakerja, ini Kementerian Tenaga Kerja, saudara sekalian. Prakerja, kemudian ada bantuan balasa, ini dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, saudara sekalian. Ini datanya ada yang melalui, sudah kita catat data terpadu kesejahteraan sosial, itu sebenarnya orang bisa saja mendaftar setiap saat ke Kementerian Sosial, begitu, atau ke Dinas Sosial, nanti kita teruskan. Nah, ini yang program-program yang melalui pemerintah pusat, saudara sekalian. Ada juga program melalui pemerintah provinsi, ini APBD provinsi, saudara sekalian. Ya, ada BSM juga, ada bentuknya dari provinsi, rata-rata bentuknya uang, saudara sekalian. Ada bantuan pedagang pasar tradisional, pelaku pariwisata, ya saudara sekalian, kemudian cadangan pangan, transportasi untuk supir, UMKM, saudara sekalian, dan bantuan dalam program masker juga ada dari provinsi. Kemudian yang dari kita, dari APBD Kota, saudara sekalian, ini ada beberapa tahap juga, ada bantuan sosial bahan pokok. Ya, bantuan ini, saudara sekalian, yang totalnya yang kita berikan bantuan memang kalau yang dari kota, APBD Kota itu hampir sekitar 70.000, ya dari provinsi sekitar 40.000 kepala keluarga, dari pusat tadi ada 30 kepala keluarga, kira-kira begitu yang ke bantuan program ini. Nah, memang yang di lapangan, saudara-saudara, yang persoalan kan sering diributkan adalah pertama persoalan data, saudara sekalian. Jadi agak repot juga kita, yang bantuan melalui Kementerian Sosial itu, saudara sekalian, itu diberikan melalui kepala rumah tangga.
kepala rumah tangga itu ibu-ibu, saudara sekalian. Makanya yang antri di kantor pos, di BRI, BNI itu adalah ibu-ibu begitu. Tapi baik juga diberikan kepada ibu-ibu supaya uangnya sampai gitu untuk keluarga. Karena kalau dikasihkan bapak-bapak itu masih meragukan, kadang-kadang kan dibelikan rokok atau dibelikan hal lain gitu. Akan tetapi program kita yang lain adalah keluarga. Kepala keluarga itu suami. Jadi kita ini menyandingkan data antara istri dan suami tidak gampang karena seyogianya yang terima bantuan pemerintah pusat tidak lagi menerima bantuan provinsi, mereka yang menerima bantuan provinsi tidak lagi menerima bantuan pemerintah kota supaya bisa lebih banyak yang kita. Yang bantuan pemerintah kota, saudara, ramai juga di lapangan. Pertama, misalnya soal pajak, saudara sekalian, kita juga tidak mengira ternyata waktu kita bagi paket sembako, saudara sekalian, itu ada pajak kemasan sama pajak distribusi. Nah, karena itu tidak dianggarkan, maka nilai 300.000 waktu itu include dengan pajak. Nah, ada yang menghitung di lapangan, wah ini bantuan sembakonya tidak sampai 300.000, ini pasti korupsi. Padahal bukan kita korupsi, tapi karena di situ ada pajak gitu. Saya sampai kirim surat ke Presiden, kenapa bantuan sembako masih kena pajak? Tapi ya faktanya seperti itu, saudara sekalian. Tuh, nah kemudian ada juga yang lapor, Pak, itu kami tidak dimasukkan Pak RT-nya hanya ngasih keluarga-keluarganya aja atau teman-temannya. Ada juga yang lapor seperti itu. Tapi ada juga Pak RT bilang, Pak, itu warga saya itu pembualan, kalau diajak gotong royong enggak mau, kalau sudah ada bantuan baru daftar rame-rame. Ada juga yang bilang begitu. Juga baik juga untuk evaluasi masyarakat kita, saudara sekalian. Itulah yang program yang kita lakukan. Nah, recovery ekonomi, jadi dengan situasi COVID, maka saudara-saudara ini anggaran memang sangat berat bagi kita. Ini yang pukulan paling berat bagi pemerintah kota. Saya lihatkan ini anggaran kita yang penanganan COVID yang awal tadi sebentar tadi. Ini anggaran kita yang pertama nih, refocusing, saudara sekalian. Nah, ini ada relaksasi pajak nih kita kira. Jadi kan dalam pendapatan kita, saudara, kita juga selain harus mefokuskan untuk penanganan COVID, tapi juga kita kehilangan pendapatan, saudara sekalian, pendapatan daerah. Karena ada relaksasi pajak retribusi itu nilainya 57 miliar, saudara. Kita harus tidak menarik pajak, ada mengurangi retribusi PDAM, kemudian relaksasi pajak daerah, restoran, hotel, parkir. Padahal ini sumber pendapatan PAD kita terbesar. Kemudian kita mengurangi retribusi PKL, pedagang kaki lima, mengurangi retribusi petak pasar, kemudian rusunawa juga. Nah ini kemudian ada program-program, ada padat karya itu 11,9, kemudian ada untuk buka puasa, kue kering, dan jadi ya, ini yang nomor 5 ini adalah untuk penanganan saudara sekalian tadi paket bantuan sosial 72 miliar ya saudara sekalian. Jadi seluruhnya di 2020 itu kita hampir 200 miliar ya penanganan COVID-19 saudara. Jadi ada yang dari BTT, kemudian ada dari refocusing, kemudian ada lagi dari anggaran perubahan begitu saudara sekalian kita lakukan. Nah ini memang kita tidak gampang saudara sekalian karena kami pemerintah daerah ini baru saja mendengar lagi dari kebijakan pemerintah pusat bahwa di tahun 2021 ini karena pendapatan pemerintah pusat juga melorot ya saudara sekalian, maka DBH kita, saudara, DBH itu dana bagi hasil, itu sebenarnya sumber pendapatan terbesar kita, DBH migas dan DBH pajak dari pemerintah pusat. Dulu waktu normal kita terima hampir sekitar 1 triliun, saudara sekalian. Ini di kemungkinan kita tinggal sisa 250 sampai 300 miliar, saudara sekalian. Jadi akan dipangkas lagi oleh pemerintah pusat karena situasi anggaran yang berat. Dibayangkan dari 1 triliun tinggal 250 atau 300 miliar, ini pasti tidak gampang. Nah, recovery ekonomi memang pemerintah pusat maupun kita akan menyiapkan di tahun 2021 kalau COVID-nya benar-benar sudah normal, saudara. Itulah mengapa ya terlepas dari soal pro atau kontra, munculnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu sebenarnya dari sisi itu benar begitu. Artinya Bapak Presiden
menginginkan ketika 2021 ini kita bisa mengatasi COVID-19 dengan vaksinasi, maka kita akan memulai recovery ekonomi. Salah satunya adalah membuat sistem perizinan yang murah, cepat, sehingga menarik perhatian bagi investor, terutama investor dari luar, karena kita lagi berebut nih. Itulah maka dibuatlah Undang-Undang Omnibus Law. Tapi memang di lapangan kan tidak gampang, karena ada dua klaster yang jadi persoalan. Pertama, klaster ketenaga kerjaan, karena para pekerja buruh merasa itu banyak hak-haknya dikurangi dan membuat mereka tidak bahagia begitu. Kemudian klaster perizinan itu juga pemerintah daerah juga agak masih membahas, karena ada kesan begitu kewenangan pemerintah daerah semakin dikurangi. Ya gitu, misalnya IMB itu ada gambaran akan diganti, dan kalau IMB itu sampai diganti dan penggantinya tidak menjadi sumber pendapatan, maka Balikpapan tuh kehilangan retribusi IMB sekitar 15 miliar rupiah. Saudara sekalian, ini yang tidak gampang gitu kalau sampai. Tapi dalam sisi lain sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law bagus karena mudah-mudahan investor bisa tertarik masuk ke Indonesia, termasuk juga ke Kalimantan Timur atau ke Balikpapan. Tapi ya karena ini sangat cepat dilakukan dan sangat menyentuh hak hidup orang banyak, terutama para pekerja, sehingga terjadilah demo-demo di seluruh Indonesia yang sangat berat, sehingga terjadilah situasi yang tidak gampang yang kita hadapi, termasuk di Balikpapan, saudara-saudara sekalian. Ya, Balikpapan itu, saudara-saudara sekalian, pertumbuhan ekonominya ya alhamdulillah tidak minus seperti Indonesia. Kita masih ada lah, masih sekitar 1,8 sampai 2% pertumbuhan ekonominya. Nah, kita berharap kan, karena Balikpapan ini kan daerah yang daerah penyangga begitu dah. Jadi kita memang kegiatan ekonomi kita sangat tergantung dari kegiatan-kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di sekitar Balikpapan. Yang Balikpapan masih membantu kita, misalnya kegiatan proyek perluasan kilang Pertamina. Kan itu investasinya sangat besar, bisa menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kemudian masih ada peredaran uang di sana. Nah, karena itulah kita berharap betul mengawal RDMP ini, menyampaikan kepada Bapak Presiden. Ada di masyarakat juga ada ormas-ormas yang mengawal agar proyek kilang itu betul-betul membuka peluang untuk masyarakat Balikpapan untuk bisa terlibat, supaya ini pengangguran yang kehilangan pekerjaan masih bisa terserap di proyek kilang Pertamina, saudara sekalian. Yang lain ya karena kegiatan masih ada sektor ekonomi yang bisa tumbuh, sektor pertanian misalnya, kemudian ya perkebunan, ya pertambangan sebagian. Nah itu yang karena di Balikpapan ini ada supportingnya, nah sehingga masih kegiatan ekonominya masih bisa bergerak, walaupun yang sangat terpukul kalau dari sisi PAD adalah kita sangat terpukul karena sumber pendapatan terbesar PAD kita dari pajak ini restoran, hotel, saudara sekalian. Sementara hotelnya dan restorannya akan berkurang omsetnya. Itu juga yang kami tidak gampang memutuskan kemarin soal hotel, saudara sekalian. Jadi kan hotel ini minta agar diberikan dispensasi untuk menampung atau menjadi tempat isolasi mandiri itu atau tempat karantina mereka yang terkonfirmasi atau mereka yang lagi menunggu hasil. Ya, di satu pihak kita tidak mau ada klaster perhotelan, tapi di sisi lain kita nih kalau hotel tidak diberikan kesempatan tidak ada pendapatan, sehingga pengangguran dan kegiatan ekonomi makin lumpuh. Jadi kita cukup lama mempertimbangkan hotel itu menjadi tempat isolasi mandiri atau tempat karantina ya sementara begitu, saudara sekalian. Itulah yang perkembangan terjadi di Balikpapan, saudara sekalian. Ya surat edaran banyak memang dikeluarkan oleh wali kota. Sebenarnya memang penegakan disiplin itu saudara-saudara diminta agar dilakukan dengan perda. Tapi kalau kita membuat perda cukup lama nih. Sementara ini sekarang DPR sedang menyiapkan perda sehingga digunakanlah surat perwali, peraturan wali kota, saudara sekalian. Tapi semuanya itu memang bukan, kalau penegakan disiplin sebenarnya bukan dalam rangka kita meningkatkan PAD,
tapi benar-benar meningkatkan disiplin masyarakat, walaupun ada sanksi yang berupa sanksi uang, saudara kalian. Tapi targetnya bukan uangnya, tapi targetnya adalah mengedukasi masyarakat. Dan karena itu saya mohon bantuan teman-teman dari Gelora agar mengedukasi masyarakat ini menjadi program kita bersama, ya, supaya karena nanti protokol kesehatan ini kapanpun saudara sekalian tetap akan dilaksanakan gitu, walaupun nanti COVID-nya udah reda, tetap saja protokol kesehatan sebagian harus kita, dan sebagian itu sebenarnya sudah lama dikampanyekan gitu. Kalau saudara ikuti kegiatan PKK, program PHBS itu sudah lama, program hidup bersih dan sehat itu udah lama, mencuci tangan, tidak merokok, berolahraga, asupan makanan yang bergizi itu udah biasa di PHBS. Kemudian program pangan keluarga di PKK sudah biasa, di memanfaatkan halaman rumah, hatinya PKK dan tanaman toga, sudah sekalian. Nah ini yang ternyata sangat bermanfaat ketika kita menangani COVID-19. Saya kira itu Bu Mas Andi yang bisa saya sampaikan, dan saya bersama-sama Pak Kasdim, ya udah biasa dengan Pak Kasdim, bisa dengan Pak Dandim, dengan Kapolres. Ini bahu-membahu saudara sekalian, kita ini setiap hari, karena menangani COVID ini tidak gampang. Karena saya juga dimarahin juga sama istri di rumah. Kalau enggak hati-hati, ini ada cucunya 3 orang, nanti kalau kena bagaimana cucunya. Juga saudara sekalian saya alami begitu, tapi ya inilah yang harus kita tangani, mudah-mudahan bisa cepat begitu sehingga ya kita bisa kembali pulih, nah bisa bersama-sama bergerak kembali. Saya kira itu Mas Andi. Ya, terima kasih Pak Muladi, terima kasih ya, dan tentu bahagia bisa bertemu dengan teman-teman dari Partai Gelora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemaparan dari Pak Walid. Sebelum saya membuka sesi diskusi, ingin bertanya dulu ini biar memastikan gitu ya. Pak Wali, kira-kira 1 jam ke depan ini masih ada waktu ya untuk berdiskusi ya? Ya, setengah jam lah ya. Setengah jam. Okay. Karena ada permintaan pembuatan video juga nanti di ucapan. Saya ingin ingin menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, luar biasa. Kita enak sekali gitu ya mendengar. Ini memang kalau mengikuti di lapangan secara langsung seperti itu, pemaparannya jelas begitu ya. Dan tadi juga kita udah dapat informasi yang juga normatif, teknis oleh Pak Kasdim. Sebagai penutup di sesi diskusi ini, karena yang punya acara ini AMI ya, ini bagian atau rangkaian acara di ulang tahun pertama gitu, saya persilakan kepada Direktur AMI. Semoga nanti ke depan bisa ada diskusi-diskusi seperti ini lagi, yang mencerahkan dan mencerdaskan. Kami, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Direktur AMI Balikpapan, Akademi Mahasiswa Indonesia. Manusia. Mohon maaf, saya kebiasaan berhadapan dengan mahasiswa. Akademi Manusia Indonesia. Dipersilakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bang Andi. Terima kasih Pak Kasdim, juga jajaran pengurus DPD. Ya, ini sebagai pembuka ya. Kedepannya insya Allah kita akan terus ya melakukan diskusi-diskusi yang bermanfaat seperti ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya, ya, semua yang hadir di sini ataupun yang menyimak lewat medsos. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Nina. Sebenarnya ada satu lagi, API ya, tapi mungkin jadi pasti sama juga nih isinya kayaknya. Mohon maaf. Dan saya juga minta maaf kepada para peserta yang pertanyaannya mungkin tidak diakomodir. Ya, saya mohon maaf karena tentunya bukan karena faktor kesengajaan ya. Terdengar tidak agak bagus tadi jaringannya. Semoga nanti ke depannya kita bisa memperbaiki soal ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Letkol Estan Haryadi, Pak Kasdim yang mewakili dari Kodim 0905 Balikpapan. Semoga ke depan bisa diskusi-diskusi lagi, sharing insight-insight yang luar biasa terkait dengan Balikpapan dan perkembangannya. Dan saya selaku moderator pada sesi ini, mohon maaf kepada semuanya dan berterima kasih kepada Partai Gelora
dan khususnya kepada AMI dan API Balikpapan, ya, Gelora Balikpapan, Akademi Manusia Indonesia, saya pastikan ini tidak salah, dan Akademi Pemimpin Indonesia Balikpapan. Terima kasih atas kesempatan dan mempercayakan saya sebagai moderator pada pagi sampai dengan siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Bila taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bang Aje, luar biasa hari ini ya, jadi moderator, moderator dan pemateri narasumber kita sama-sama bergizi pemaparannya, Masya Allah. Baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara, sahabat semua. Semoga dari pemaparan dan diskusi hari ini bisa menjadi bagian dari iringan kekuatan langkah bersama kita untuk mencapai cita-cita besar untuk Indonesia. Karena memang kita tidak hendak membangun diri sendiri, tetapi kita hendak membesarkan Indonesia bersama-sama. Mewakili kawan-kawan struktur DPD Gelora Balikpapan, memohon maaf atas kekurang maksimalan penyelenggaraan acara hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di pagi ini. Menjelang siang tentunya ya. Kemudian nantikan program-program menarik lainnya, persembahan dari DPD Gelora Balikpapan. Mang Kendang makan bakpia, bakpianya oleh-oleh dari Jogja. Selamat ulang tahun Partai Gelora, bersiap Indonesia jadi 5 besar dunia. Saya nunggu dibilang cakep, tapi nggak cakep-cakep. Oke, satu lagi nih. Mencari peniti di dalam jerami. Dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Udah dulu ya. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.